Hai Sobat BFG, bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis, dan sekarang kita akan melanjutkan tentang membahas soal-soal bocoran dan prediksi dari Fisika UTBK 2022 gelombang pertama. Nah, melanjutkan nomor sebelumnya, sekarang kita akan bahas di nomor 6. Nah, di sini jika kapasitor C, induktor L, dan resistor R dihubungkan seri dengan tegangan bolak-balik, maka apa yang terjadi? Nah, jadi ini ada beberapa pilihan ya. Ini merupakan soal teori. Jadi kita lihat, kita cek misalkan yang nomor A itu resonansi terjadi bila kapasitas kapasitor bernilai sama dengan induktansi induktor. Nah, jadi untuk resonansi itu terjadi itu XL syaratnya harus sama dengan XC. Nah, maka untuk kapasitas kapasitor ini tidak ada hubungan untuk bernilai sama dengan induktansi induktor. Jadi kalau kapasitas kapasitor itu kan nilainya C. Nah, kalau induktansi induktor adalah L gitu ya. Nah, jadi yang sama itu bukan kapasitasnya dengan induktansinya, tapi XL-nya sama XC-nya. Lalu yang kedua adalah yang B, itu semua daya terdisipasi dalam resistor. Nah, jadi karena XL sama dengan XC, otomatis nilai impedansinya, gitu ya, impedansinya itu bernilai sama dengan R-nya atau sama dengan resistor. Nah, otomatis dayanya memakai nilai hambatan ini. Jadi untuk daya disipasinya ini adalah memang semuanya terdisipasi dalam resistor karena nilai impedansinya itu sama dengan R. Jadi kalau rumus lengkapnya itu adalah untuk impedansi itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL min XC di kuadrat ya. Nah, ini untuk rumus lengkapnya. Nah, tapi karena XL sama dengan XC, otomatis ini sama dengan 0, maka nilai impedansinya itu adalah sama dengan R ya. Jadi kita simpulkan bahwa semua daya terdisipasi dalam resistor. Ini untuk nomor 6. Untuk selanjutnya adalah nomor 7. Diketahui dua kawat konduktor sejajar tapi terpisah sejauh R, dan pada kawat pertama mengalir arus 3 ampere ke arah atas, lalu titik P berjarak 3 R dari kawat pertama dan berjarak 7 R dari kawat kedua. Induksi magnetik di titik P itu bernilai 0 jika arus pada kawat kedua adalah, jadi kita gambarkan dulu. Di sini ada dua kawat sejajar. Coba kita gambarkan. Oke. Misalkan ini adalah kawat yang pertama, nah ini, lalu ini adalah kawat yang kedua. Nah, kawat yang pertama itu arahnya sudah dijelaskan, di sini adalah ke atas, itu besarnya I1 ya, kita namakan ini adalah 3 ampere. Lalu ada titik P yang jaraknya lebih dekat ke kawat 1. Nah, ini jaraknya, ini adalah 3R, sedangkan jarak P ke kawat yang kedua adalah 7R. Nah, kita namakan ini adalah jarak ke kawat 1 A1, ini adalah jarak kawat 2 adalah A2. Induksi magnetik di P itu harus nilainya 0. Nah, kita lihat bahwa arus 1 di kawat 1 ini arahnya ke atas. Maka berdasarkan kaidah tangan kanan, untuk arah induksi magnetik di titik P itu adalah dia akan berarah masuk gitu ya, atau cross. Nah, ini adalah B1. Nah, karena nilainya adalah 0, otomatis dia ada
medan magnet atau induksi magnet yang melawan. Artinya akan berlawanan. Untuk B2 oleh kawat 2 itu harus dia arahnya keluar atau dot. Nah, ini adalah B2. Agar B2 dot atau keluar atau mendekati pembaca, maka arah arus 1 memakai kaidah tangan kanan itu dia harus ke atas juga. Ini adalah I2-nya. Jadi untuk arahnya sudah pasti ini adalah arahnya ke atas. Jadi option yang A, option yang C ataupun option yang E itu adalah calon jawabannya. Berdasarkan kaidah tangan kanan, ya, maka kalau kita gambarkan, nah ini seperti ini, adik-adik pun pasti masih ingat, ya. Maka untuk yang jempol ini adalah arah arus dan kepalan tangan ini adalah arah induksi magnet. B di P karena berlawanan itu nilainya 0, itu berarti selisih, ya. Jadi B1 dikurangi B2 itu nilainya 0, maka pindah ruas, maka B1 sama dengan B2. Nah, kita tahu untuk rumus induksi magnetik adalah μ0 I1 per 2pi A1 pada kawat sejuta lurus. Ini juga sama, ya, μ0 I2 per 2pi A2. μ0-nya sama, ini kita bisa coret, 2pi-nya juga kita bisa coret, maka tinggal kita masukkan untuk nilai-nilai I1 sama A1-nya. I1 itu adalah 3 ampere, A1-nya adalah 3R, sama dengan I2-nya kita mau cari, lalu A2-nya adalah 7R. Nanti R-nya kita bisa coret, lalu 3-nya juga habis. Nah, sudah pasti, ya, ini nanti kali silang, maka kita dapatkanlah untuk nilai I2-nya itu adalah 7 ampere. Dan arahnya sudah pasti ke atas. Nah, jadi jawaban yang Sobat BFG pilih itu adalah yang C. Untuk nomor selanjutnya adalah nomor 8. Ada sebuah kawat konduktor panjangnya 0,2 pi dibuat berbentuk seperempat lingkaran. Ujung-ujungnya dihubungkan dengan arus sebesar 2 ampere. Nah, di sini μ0-nya sudah diketahui, yang ditanyakan maka besarnya medan magnet di pusat lingkaran. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu bahwa panjang kawat tersebut dibuat seperempat lingkaran. Ya, jadi kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, di sini. Oke, ini adalah misalkan kawatnya. Jadi kita akan mencari jari-jari yang terbentuk terlebih dahulu, ya, jari-jari yang terbentuk, di mana di sini terbentuk seperempat keliling, itu nilainya berarti 0,2 pi, ya, sama kayak panjang kawatnya. Nah, keliling itu adalah 2 pi kali R, sama dengan 0,2 pi. Nanti pi-nya bisa dicoret, lalu 2 sama 4 juga habis. Ini duanya pindah ruas dikali jadi 0,4. Maka kita dapatkanlah jari-jari yang terbentuk adalah 0,4 meter. Nah, ini jari-jarinya. Untuk mencari besarnya medan magnet, kita ganti warna dulu biar terlihat lebih jelas. Sobat BFG, ingat lagi untuk rumus dari medan magnet di pusat lingkaran, ya. Jadi nanti ini adalah nilainya μ0 I per 2A. Tapi karena lingkarannya hanya terbentuk seperempat, nah jangan lupa dikali seperempatnya. A itu adalah jarak dari kawat ke pusat, itu sama kayak jari-jari, ya. Jadi kita masukkan nilainya, di sini adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, harusnya adalah 2 ampere, lalu dibagi 2, A-nya sendiri adalah 0,4, nah, dikalikan dengan 1/4. Nah, sistem coret aja, ini 2 habis, lalu 4 juga habis juga, ya. Sini boleh yang ini aja. Nah, ini menjadi 0,1. 0,1 10 pangkat min 1 dengan min 7, ini jadi 10 pangkat min 6. Maka kita dapatkanlah 1/4 pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla.
Nah, min 6 sendiri adalah kita singkat menjadi mikro. Jadi 1/4 pi mikro Tesla. Nah, sehingga jawabannya adalah kalau kita ubah ke desimal itu menjadi 0,25 pi mikro Tesla. Jadi kita boleh pilih itu adalah yang B ya, optionnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, itu untuk nomor 8. Nah, adik-adik bila ada yang ditanyakan atau yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita akan membahas untuk video selanjutnya.